Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz taktimi, Ustaz muliakan. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazawa anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ummatih. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan atau PBA yang Ustaz taktimi, Ustaz muliakan. Di dalam suatu hadis disebutkan as-salatu jama'atu tafdhulu bis-sab'i. As-salatu jama'atu tafdhulu salatan fadha bis-sab'i wa isina darajat. Salat jamaah itu pahalanya lebih utama daripada salat sendiri. Salatan fadha. Yang mana pahalanya ini 27 kali dibandingkan salat sendiri. Namun pada dasarnya manusia senantiasa berlomba-lomba untuk mencari apa yang dinamakan salat sendiri. Kalau yang berhubungan innahu li hubbil khairi lasadid, yang berhubungan dengan harta, mereka memilih rezeki yang berlimpah, berlipat-lipat, rezeki yang terus mengalir terus. Namun kalau babakan pahala solat, dia lebih memilih sendiri. Inilah yang dinamakan tipu daya iblis. Mengelabui manusia bagaimana apapun keadaannya, supaya tidak menjalankan solat jamaah. Coba Ustaz berikan contoh. Andai kata itu seekor rusa. Manakala rusa itu dalam keadaan sendiri, maka mudah sekali rusa ini diterkam oleh harimau. Namun apabila rusa itu berada dalam suatu gerombolan bersama rusa-rusa yang lain, maka harimau akan susah untuk menerkam. Mana rusa yang ku terkam? Bingung dia. Bahkan secara tidak sadar mereka ketakutan melawan gerombolan rusa. Andai kata dikejar, harimau akan lari. Beginilah pentingnya sholat jamaah. Keutamaan sholat berjamaah ini adalah di dalam kitab Takhirat Al-Sadidah karya Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Sholat berjamaah ini memiliki 6 keutamaan. Jadi 6 keutamaan. Kalau kita melihat sholat jamaah ini merupakan suatu hal yang penting, yang Allah golongkan mereka-mereka yang dalam jamaahnya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah 41, wa aqimus shalah wa tuzakah warka'u ma'ar raki'in. Bersama rukuk mereka yang sedang dalam keadaan rukuk bersama-sama. Mengingat pentingnya seperti ini, kalau kita tahu, maka apa yang terjadi? Kita berlomba-lomba mencari suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba dalam sholat kita agar sholat kita ini benar-benar ikhlas, ridho. Bukan suatu hal amaliyah yang sia-sia.
Kan sebutkan juga yuhasibu bihi abdi. Yang dihisab pertama kali buat hamba Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamati shalah. Di hari kiamat adalah salatnya. Fa in fasolaha lahu amalih. Apabila salatnya bagus, amalannya yang lain ikut bagus. Wa in fasada sa'iru lahu amali. Apabila salatnya jelek, ikut amalannya yang jelek semua. Begitu pentingnya salat. Kalau memang salat merupakan tiang daripada amalia kita, maka jadikanlah salat ini agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa supaya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? As-salatu jama'u tafdhulu salatan fada bisabai wa isinata rojat. Jalankanlah salat. Jadi kitab Thariqat Al-Sadidah ini, karya Hasan bin Ahmad Al-Kaf ini, dia memberikan 6 keutamaan daripada sholat jamaah. Yang pertama adalah bebas dari siksa api neraka. Mereka yang ahli sholat jamaah, sholat zuhur, sholat asyar, kemudian sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, secara jamaah tidak pernah putus jamaahnya. Lihat mereka, hidupnya dimuliakan oleh Allah dunia akhirat, wajahnya ada auranya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Kelihatan bagaimana keadaan keluarga anak-anaknya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Apa kita nggak pingin? Apakah jadi jaminan mereka yang cinta dunia, hubud dunia ini akan memberikan suatu hal yang berbau karismatik selama dunia dan akhirat? Apakah ini jaminan? Tidak. Tidak ada jaminan di sini. Maka penting buat kita untuk mengingat, kalau kita pingin kita tidak masuk neraka, lakukan sholat jamaah, karena ini bebas dari siksa api neraka. Dijelaskan juga dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, ku anfusikum wa ahlikum naro, lindungilah kamu semua, wa ahlikum naro, dan semua keluargamu dari siksa api neraka. Dengan cara apa? Lakukan sholat jamaah. Pentingnya sholat jamaah di sini. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, ikuti taatlah kepada apa yang Rasulullah SAW berikan seperti salat dan pada kita. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, itu yang pertama, kita dibebaskan. Bebas dari api neraka, keutamaan salat jamaah yang pertama. Yang kedua, salat jamaah ini keutamanya apa? Diterima salat kita. Diterima salat kita. Makanya pentingnya kita salat subuh secara berjamaah. Aqimus shalah liduluki samsi ila ghasaqil lail wal qur'anan fajri. Dirikanlah salat liduluki samsi, mulai matahari tenggelam, ila ghasaqil lail, sampai sepertiga malam, wa qur'anan fajri, sampai menunaikan 2 rakaat, yaitu sholat fajar, sholat subuh. Inna Qur'an fajri kana masyhuda, sesungguhnya sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat-malaikat. Maka jangan sampai kita terlena. Ada salah satu yang sering kita dengarkan, azan di sholat subuh, tambahnya apa? Sholat itu lebih baik daripada tidur. As-salatu khairum minan naum. Ya kan, kita dengar sholat itu lebih baik daripada tidur. Penekanan buat kita agar kita menekankan untuk sholat jamaah seperti sholat subuh. Terutama ini yang paling bagus. Oke, sekarang kita melaksanakan sholat jamaah. Apa yang kita lakukan itu coba belajar sholat jamaah subuh dulu. Setelah sholat jamaah subuh, tambah lagi sholat jamaah apa? Maghrib. Setelah maghrib tambah lagi sholat jamaah apa? Asar. Jadi subuh, asar, maghrib, subuh, asar, maghrib, rutin. Jangan sampai terpenggal dalam suatu hal lepas dari jamaah. Setelah itu tambahi lagi sholat isya berjamaah.
Lama-lama ketika kita meninggalkan jamaah suatu penyesalan. Nah, ini penyesalan ketika kita meninggalkan sholat jamaah adalah ciri-ciri kuatnya iman. Kalau ingin sholat kita diterima. Jadi dua hal sudah di sini. Keutamaan sholat berjamaah, bebas dari api neraka. Yang kedua, diterima sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita memang ikhlas sholat kita, mari kita lakukan dengan salat berjamaah. Jangan sampai kita lalai dalam sholat. Kalau sudah jamaah, tidak akan lalai dalam sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim syahun. Jangan sampai kita lalai dalam sholat kita. Kemudian yang ketiga, pahalanya berlipat ganda. Jelas, tadi disebutkan adalah hadis tadi. As-sholatu jama'u tafdulu sholatan fadha bisaba'i wa isrina darajat. Lipat 27 kali pahalanya. Coba kalau kita tahu. Kita beli gula dapat 1 gula, sama beli gula 1 dapat bonus 26. Mana yang kita pilih? Ya beli gula 1 dapat bonus 26 gula. Jadi kita dapat 27 gula. Daripada beli sendiri. Ini kalau hitung-hitungan ekonomi. Hitung-hitungan orang yang mencari segala sesuatu yang ingin lebih. Namun di dalam sholat ini, karena tidak kelihatan, maka manusia enggan. Kenapa enggan? Karena manusia dijebloskan dengan tipu daya iblis. Supaya manusia tidak sholat berjamaah. Coba bisa kita pikirkan. Bagaimana pentingnya ketika kita menjalankan sholat berjamaah. Kalau tidak bisa, Ustaz, karena kita jauh dari masjid, dari rumah Allah, Ustaz. Sholat jamaah di rumah sama istri, anak. Ayo sholat jamaah bareng-bareng. Budayakan sholat jamaah dimanapun sholat jamaah. Dalam keadaan kita berjalan, di perjalanan, mari kita lakukan sholat jamaah. Mereka yang menunggu sholat jamaah adalah suatu hal yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu contoh, mereka ketika kita di perjalanan, kita duduk, kita dalam keadaan sendiri, menunggu orang untuk menunaikan sholat secara berjamaah, nunggu orang. Wah, itu ada orang datang, ditunggu. Kemudian melakukan, enggak Pak, saya silakan, mari kita sholat berjamaah. Mari. Kemudian sholat berjamaah. Nah, waktu menunggu ini merupakan suatu waktu. Di mana waktu menunggu ini untuk menjalankan sholat jamaah ini merupakan suatu hal perlindungan Allah kepada hambanya. Sama dengan kita di dalam masjid, istikaf di dalam masjid, kita diam. Istikaf, zikir kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, zikran katsiran wa sabbihu bukratan wa asila. Zikir kita di dalam masjid, di dalam rumah Allah sambil menunggu datangnya sholat jamaah subuh. Masya Allah, ini merupakan suatu pahala yang luar biasa yang Allah berikan. Bahkan doa-doa mereka, fadhkurni adkurkum waskuri wala takfurun, doa-doa mereka akan didengarkan, langsung didengar dan diaminkan oleh malaikatil muqarrabin. Itu pahala berlipat ganda. Kemudian yang keempat, bebas dari sifat yaitu munafik. Tahu sendiri kan ciri-ciri orang munafik? Ayat munafika salasa. Ayat-ayat munafik itu ada 3. Jika dia berjanji mengingkari. Jika dia dipercaya, diberikan amanah, mengingkari amanah itu. Jika dia berkata dusta. Muncul Al-Quran. Wa'adallahu munafikina wal munafikati wal kufar nar jahannama khalidina. Ya hasbuhum. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, neraka jahanam tempatnya. Ya hasbuhum, dan itu pantas buat mereka kemunafikannya. Ini di neraka jahanam selamanya. Wal'anahumullah, dan Allah melaknat mereka yang ahli munafik, dak laki dak perempuan. Yang kufur kafir, laki dan perempuan. Walahum azabun azim, dan ini merupakan azab yang sangat pedih sekali buat mereka. Pantas mereka. Makanya jaga lisan kita. Jagalah lisan kita, bagaimana lisan kita bicara pada sesama, bagaimana kita ketika kita diberikan amanah. Kita jalankan amanah itu sebaik mungkin. Meskipun kadang-kadang kita banyak nyosornya daripada pahalanya. Nyosor dalam arti apa? Dalam arti kita kadang-kadang, bukan kadang, sering kita melakukan dosa-dosa di dalam amanah ini. Bebaskan dengan kemunafikan. Suatu hal yang nomor 1. Ketika kita sholat jamaah mendapatkan 4 keistimewaan tadi.
yaitu bebas dari siksa api neraka, diterima sholat kita, pahala kita berlipat ganda, bebas dari sifat munafik. Yang kelima, dosanya kita diampuni ketika kita melaksanakan sholat jamaah. Makanya ketika sholat jamaah, setelah sholat jamaah, habis sholat jangan pergi, wiridnya zikran katsira, maka lakukan. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, pergi. Ini merupakan sifat sombong yang Allah benci buat hambanya. Benci sekali. Kenapa? Ini merupakan kesombongan. Wastakbaru anha. Ketika mereka selesai sholat, seakan-akan mereka bisa melaksanakan semua apa yang ada di dunia ini dengan sendirinya, tanpa mohon pada Allah. Kan pada hal sudah dijelaskan. Fadkuruni adkurkum. Waskuruli walatakfurun. Ketika kamu dekat sama aku akan lebih dekat sama kamu. Mohonlah kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu istu'ainu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholatnya ditancapkan, sabarnya diutamakan. Karena kesabaran ini merupakan dasar-dasar ketika kita menjalankan ibadah, segala bentuk amaliyah dan ibadah kita. Salah satu contoh misalkan ketika kita menjalankan ibadah, ya ayyuhalladzina amanu istu'ainu bisabri. Dalam ayat ini tekankan pertama kali bisabri, bukan sholat dulu kemudian sabar, bukan. Bisabri wassalah. Dengan sabar, dengan kesabaran ini merupakan pondasi ketika kita melaksanakan sholat. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah bersama mereka yang sabar. Kemudian dihilangkannya rasa was-was. Yang ini merupakan tipu daya setan. Makanya ketika kita sholat jamaah, yang keenam ini penting buat kita. Sering dilakukan mereka-mereka yang ketika menjalankan sholat jamaah, selalu safnya ini, antara satu orang dan satu orang ini dikasih jarak. Ini nanti akan, meskipun jaraknya cuma dua jari, akan dihuni iblis. Jangan sampai ketika kita sholat Allahu Akbar, kanan kiri kita adalah iblis di situ. Makanya tempelin. Seorang imam mengingatkan makmumnya supaya sopnya diluruskan dan dirapatkan. Sopnya diluruskan, kemudian dirapatkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar iblis tidak masuk ke dalam saf kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Inilah merupakan suatu keistimewaan ketika kita melaksanakan sholat jamaah menurut kitab Tariqat Al-Satijiyah karya Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita. Dan mari kita lakukan sholat jamaah. As-sholatu jamaah tafdulu sholatan fadha bisab'ina darajat. Yang tadinya belum mengerti, sekarang mari belajar untuk mengerti. Yang tadinya mengesampingkan sholat jamaah, mari sekarang berlomba-lomba untuk mengejar sholat jamaah. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Atamuna bil birri wa tansawna anfusakum wa antum atlunal kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yunfiqu fis sarri wad dharai wal khadiminal ghaidha wa afinin 'anin nas. Mudah-mudahan bermanfaat. Usyaikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.